Walaupun memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja, tapi parameter yang ada juga adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami bertiga baru saja menghadap Bapak Presiden dan kita melaporkan kegiatan selama kurang lebih 1 minggu lebih ini sejak Danantara di launching, termasuk beberapa kegiatan kami baik dalam rangka sosialisasi Danantara ini ke media, baik media cetak, elektronik, baik kepada para ekonom, para analis dalam maupun luar negeri, kita lakukan. Contohnya juga Pak Pandu juga baru kembali dari Singapura bertemu dengan para analis di sana. Kita laporkan juga responsnya, terutama juga dari para analis ini sangat baik responnya, sangat menunjang. Dan selama seminggu itu kegiatan yang kami lakukan, dan yang kita lakukan juga kita laporkan adalah pembentukan mengisi dari tim yang memang akan bersama-sama di Danantara, baik itu di level Danantara maupun juga di level operation dan juga investasinya. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan, pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita. Dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi itu pesan Bapak Presiden. Kami pun dibantu oleh headhunters maupun advisor dari dalam dan luar negeri. Kami juga laporkan Bapak Presiden. Dan harapannya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut, sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track recordnya, yang bersih, dan memang ekspertis di bidangnya. Itu yang kami laporkan. Kami berikan juga tadi berikut berserta CV-nya, kita berikan kepada CV-nya, karena ini benar-benar harus nama yang seperti yang saya sampaikan tadi, nama-nama yang reputable, yang baik, dan tentunya berintegritas yang tinggi. Jadi itu yang kita laporkan. Jadi insya Allah minggu depan nama-nama itu kita akan umumkan kepada media, ya. Kemudian sama yang paling penting, ini yang paling penting adalah tadi kami buka puasa. Itu sangat penting buat kami. Karena kalau nggak akan lapar juga ya. Jadi alhamdulillah kami berbuka puasa. Kita juga buat bersama dengan Bapak Presiden. Itu yang paling penting buat kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. IHSG. Oke, begini. Pertama, memang indeks harga saham gabungan kita ini menurun, tapi menurunnya bukan di Indonesia saja. Di emerging market, di negara ASEAN pun semua memang sedang mengalami penurunan. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat dalam hari ini maupun Senin, ini sudah mulai kembali rebound. Bahkan harga-harga bank kita ini sudah di atas harga pada tanggal 24 kemarin. Yang ketiga, kita tidak khawatir. Kenapa? Karena fundamental dari perusahaan-perusahaan kita, bank-bank kita itu sangat baik, sangat kuat.
Jadi dan kita percaya semua ini dengan fundamental. Bapak Presiden pun tadi membicarakan seperti ini juga. Beliau percaya kepada fundamental kita kuat. Jadi kalau itu turun karena ada persepsi atau secara teknikal, itu adalah suatu hal yang sangat wajar dan sangat lumrah dalam kenaikan harga turun dari perusahaan-perusahaan dari saham-saham kita. Tapi yang penting pegangan kami adalah fundamental kita baik, dan kita meyakini ini akan terus meningkat valuasinya, market cap-nya dari para perusahaan-perusahaan kita yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat kan sekarang juga sudah mulai rebound ya, mulai kembali baik. Kenapa? Karena fundamental perusahaan-perusahaan kita sangat baik. Kita kembali lagi, arahan Bapak Presiden menganut asas kehati-hatian, prudent. Jadi kita ada tim komite investasi yang akan melihat itu, menganalisa itu, karena kita juga mempunyai parameter-parameter, walaupun memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja, tapi parameter yang ada juga adalah penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya. Jadi ini akan dianalisa oleh tim komite investasi kami, baik yang di level operasi, baik yang level investasi, maupun yang di level BP dan Antara. Jadi ini benar-benar akan dilakukan semuanya secara profesional, sehingga kita bisa memastikan bahwa investasi yang kita investasikan di dalam Dana Antara ini benar-benar sudah melalui proses dan analisa, baik dari segi resiko, baik dari segi legal, baik dari segi administrasi, maupun dari segi daya saing dan juga demand dan supply ke depannya. Ya. Ini proyek-proyeknya kita lihat memang ya, terutama adalah hilirisasi kita lihat. Karena kembali lagi kita ingin menangkap semua nilai tambah atau value added yang ada di kita, itu kita akan lanjutkan. Kemudian kembali lagi yaitu daya saing, kita juga mesti lihat daya saingnya ke depan itu seperti apa. Jadi hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, kemudian seperti data center dan yang lain-lainnya kita akan lihat, karena yang paling penting adalah itu investasi kita ini mempunyai dampak positif terhadap kedepannya, terhadap anak cucu kita. Nah itu juga salah satu pegangannya gitu ya. Jadi kita bilang kalau Dana Antara invest ya, we invest for the future gitu. Aduh, nggak nangkep saya tadi. Ya pokoknya gini. Nggak ada korupsi, kata yang nggak ada tokoh-tokoh yang akan diumumkan. Oh iya. Bersih. Iya, kan tadi saya bilang bahwa track recordnya bersih. Track recordnya bersih, reputable, market bisa menilai. Justru kita ingin nama-nama ini market biar bisa melihat karena kita akan terbuka. Ini loh. Kita perkenalkan dulu. Nama-namanya ini, track recordnya ini, kita akan terbuka gitu. Insya Allah sih minggu depan kita akan umumkan. Nanti tunggu tanggal mainnya. Minggu depan kita umumkan semua secara lengkap. Ya. Cukup. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.